Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Trinur Hidayat dengan BM 21067235501. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi batuan. Nah, saya akan menjelaskan 3 jenis batuan yang ada sekarang. Yang pertama ada batuan beku, kemudian batuan sedimen, dan yang terakhir ada batuan metamorf. Langsung saja masuk ke batuan beku. Nah, batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi. Dapat juga dikatakan bahwa batuan beku merupakan batuan yang terbentuk akibat pembekuan magma, baik di permukaan maupun di atas permukaan. Sifat utama dari batuan beku adalah kristalin, baik dari kristalin itu sendiri maupun dari gelasan yang mengkristal. Oke, langsung saja. Untuk identifikasi, yang pertama ada warnanya. Untuk batuan beku ini abu-abu sampai dengan terang, teksturnya sangat kasar, bisa juga sampai sangat halus, strukturnya tidak berlapis, dan komposisi penyusunnya terdapat mineral penyusun seperti kuarsa, mika, feldspar, olivin, dan piroksin. Oke, langsung saja masuk ke contohnya. Yang pertama ada batu basalt seperti yang digambar. Nah, batu basalt juga disebut batu lava. Batu ini berwarna hijau sedikit keabu-abuan dan tersusun dari butiran kecil. Batu basalt juga berfungsi sebagai bahan bangunan. Batu basalt termasuk dalam jenis batuan ekstrusif. Kemudian pada gambar selanjutnya adalah batu gabbro. Gabbro ini merupakan jenis batuan beku intrusif yang memiliki warna gelap dan tersusun atas kristal-kristal mineral yang berukuran kasar. Batu gabbro seringkali didapati di dasar samudra atau kerak samudra. Cirinya adalah berwarna gelas, biasanya hitam atau hijau tua. Kemudian yang ketiga ada batu granit. Nah, ini salah satu jenis batuan beku dalam atau intrusif. Batu granit terbentuk melalui pendinginan magma yang terjadi di dalam bumi. Batu granit memiliki sifat yang asam, selain itu batu granit memiliki tekstur yang sangat kasar. Lanjut pada gambar selanjutnya ada batu andesit. Nah, warna dari batu andesit adalah putih dengan sedikit campur abu-abu. Struktur dari batu andesit adalah butiran kecil dan hampir sama dengan batu basalt. Fungsi dari batu andesit adalah digunakan dalam pembuatan arca dan beberapa bangunan semacam candi. Batu andesit termasuk dalam batuan beku luar atau ekstrusif. Kemudian yang kelima adalah batu dasit. Batu dasit terbentuk dari pembekuan magma yang terjadi secara lambat di bawah permukaan bumi. Biasa disebut intrusif. Dasit adalah batuan beku vulkanik yang intermediatnya dalam komposisi antara andesit dan riolit. Nah, yang selanjutnya ini ada batu diabas. Nah, ini adalah batuan mafik holokristalin dan subvulkanik yang setara dengan batu basalt vulkanik atau gabbro plutonik yang tadi sudah dijelaskan. Oke, yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena proses diagnesis dari material batuan lain yang telah mengalami sedimentasi. Sedimentasi tersebut meliputi proses pelapukan, transportasi, dan deposisi. Proses pelapukan yang terjadi terbelah menjadi dua, yaitu pelapukan fisik dan pelapukan kimia. Proses transportasi dilakukan oleh air dan angin, sedangkan proses deposisi bisa terjadi apabila energi transport sudah tidak mampu lagi mengangkut partikel air maupun angin. Nah, untuk identifikasi batu sedimen, saya akan menjelaskan secara umum saja. Warnanya umumnya coklat atau keabu-abuan. Untuk teksturnya sangat kasar, bisa sangat halus, dan strukturnya berlapis sejajar dengan berbagai butiran. Dan komposisi penyusunnya mineral seperti kuarsa, mika, karbonat, dan mineral lempung. Nah, langsung masuk aja ke contoh dari batuan sedimen. Yang pertama ada batu rijang. Batu rijang atau batu api ialah batu sedimen mikrokristalin atau kriptokristalin yang tersusun atas SiO2 atau silikon dioksida dengan permukaan yang licin atau kita sebut glasi. Nah, yang selanjutnya ada batu konglomerat. Nah, ini adalah batu sedimen klastik berbulir kasar yang terdiri dari fraksi-fraksi berukuran besar, berbentuk memundar hingga kelas-kelasnya berukuran kerikil membentuk menyudut tanggung, misalnya kerikil, kerakal, bongkah, yang diameternya lebih dari 2 mm. Selanjutnya ada batu gamping merah. Batuan ini terbentuk karena hasil organik atau karena proses anorganik. Proses organik biasanya berasal dari pengendapan organisme seperti cangkang, kerang, siput, ganggang, atau bahkan berasal dari kerangka binatang yang telah mati. Selanjutnya ada batu pasir. Batu pasir adalah batu sedimen yang terutama terdiri dari mineral berukuran pasir atau butir-butir batuan yang dapat berasal dari pecahan-pecahan batuan lainnya.
Sebagian besar batu pasir terbentuk oleh kuarsa atau feldspar karena mineral-mineral tersebut paling banyak terdapat di kulit bumi. Nah, selanjutnya pada gambar adalah batu gamping. Batu gamping atau kita sebut yang sebagai awan batu kapur adalah batu sedimen yang tersusun dari mineral kalsit atau aragonit yang merupakan dua varian yang berbeda dari kalsium karbonat. Sumber utama dari kalsit adalah organisme laut. Selanjutnya ada batu kalkarenit. Nah, ini adalah batuan terbentuk karena proses pengendapan kembali dari batu gamping. Batuan ini termasuk ke dalam batuan sedimen klastik karbonat dan batuan gamping klastik dari mineral penyusunnya karbonat lebih dari 50%. Oke, yang selanjutnya adalah batuan metamorf. Batuan metamorf adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya. Proses metamorfosisme merupakan proses-proses yang mengubah mineral suatu batuan pada fase padat karena pengaruh dari kondisi fisik dan kimia di dalam kerak bumi. Proses metamorfosisme terkadang tidak berlangsung sempurna, sehingga perubahan yang terjadi pada batuan asal tidak terlalu besar. Hanya kekompakan pada batuan saja yang berubah, sedangkan proses metamorfosisme yang sempurna menyebabkan karakteristik batuan asal tidak terlihat lagi. Oke, langsung masuk ke identifikasi batuan dari batuan metamorf. Nah, untuk warnanya sangat bervariasi, teksturnya sangat kasar sampai dengan sangat halus, strukturnya pipih dan berbutir. Untuk komposisi penyusunnya ada mineral antara lain kuarsa, mika, feldspar, karbonat, mineral lepok. Oke, contoh dari batu metamorf yang pertama ada batu kuarsit. Seperti pada gambar, terbentuk non-foliated oleh metamorfosis dari batu pasir kuarsa murni. Panas yang intens dan tekanan dari metamorfosis menyebabkan butir kuarsa untuk kompak dan menjadi erat interground satu sama lain, sehingga kuarsit sangat keras dan padat. Selanjutnya ada yang kedua ada batu filin, terbentuk karena adanya proses perubahan fisik atau kimia dari batuan yang sudah ada sebelumnya, dari batu beku atau batuan sedimen yang diakibatkan oleh panas dan tekanan. Filin merupakan jenis batuan peralihan antara batu sabak dan batu sekis. Yang ketiga ada batu serpentinit. Serpentinit adalah batuan yang terdiri dari satu atau lebih mineral kelompok serpentin. Batu serpentinit terbentuk dari mineral serpentinit akibat perubahan basalt dasar laut yang bertekanan tinggi pada temperatur rendah. Batuan serpentinit sering digunakan untuk batu hias dan dipakai untuk industri mineral. Selanjutnya ada batu gneis. Gneis adalah jenis batuan metamorf yang terbentuk pada saat batuan sedimen atau batuan beku yang terpendam pada tempat yang dalam dan mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi. Selanjutnya ada batu marmer. Marmer adalah batuan kristalin kasar yang berasal dari batu kapur atau dolomit. Marmer yang murni berwarna putih dan tersusun oleh mineral kalsit. Oke, selanjutnya ada batu sekis mika. Batuan ini terbentuk pada saat batuan sedimen atau batuan beku yang terpendam pada tempat yang dalam mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi. Hampir dari semua batuan ini memiliki kandungan fosil. Dan bentuk struktur lapisannya hilang karena mineral-mineralnya mengalami proses migrasi dan kristalisasi ulang. Itu saja mengenai proses identifikasi batuan beku, sedimen, dan metamorf. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.